Jadi kali ini kita mau pergi ke Museum Catur. Nah, ini kita masih di sekolah. Tungguin vlog kita pas udah di sana ya. Dadah. Hai guys, jadi kita udah sampai di Museum Catur. Di mana? Nah, Jadi, di awal masuk, kita sudah diberitahu bagaimana cara bermain catur. Oke, setelah kita masuk di Museum Caturnya, kita langsung disambut oleh Papa Doni yang namanya bagaimana cara bermain catur. Nah, saya di sini tuh pengen jelasin dikit cara main catur tuh gimana sih. Kan seperti yang kita tahu, catur tuh punya beberapa bidang ya teman-teman. Nah, salah satunya itu kita mulai dari pion atau Englishnya pawn. Nah, dia tuh namanya pion ya, dia tuh yang paling cupu lah. Dia tuh geraknya tuh cuma bisa maju 2 langkah ke depan, atau kalau misalnya ada musuh di depan yang mau dimakan itu bisa geser. Nah kayak gini, saya geser kayak gini teman-teman. Selanjutnya saya mau jelasin soal bishop atau gajah. Nah di ini tuh apa ya, istilah lainnya kalau teman-teman sering main di tongkrongan itu mungkin menteri ya. Nah ini tuh geraknya itu bisa menyamping-nyamping kayak gini. Jadi dia tuh cuma nyamping, kalaupun ada lawannya dia harus makannya tuh nyamping gini teman-teman. Selanjutnya itu ada kuda atau knight. Nah, dia tuh cara geraknya tuh menurut saya pribadi tuh paling unik teman-teman. Karena dia tuh geraknya tuh L, harus L gitu. Nih contohnya itu, ini kan L ya, kayak gini nih. Gitu, dia tuh cuma bisa geraknya kayak gitu. Kalaupun dia mau makan juga tetap harus pada posisi yang L gitu, kayak gini guys. Nah kalau ini tuh buat posisi awalnya ada kayak gini. Nah selanjutnya itu ada bidak yang namanya benteng. Nah kalau benteng ini dia paling simpel sih menurut saya, karena dia tuh geraknya tuh cuma ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jadi dia kalau mau makan atau gerak ya cuma gitu doang. Nah ini yang paling enak tuh paling enak tuh ini, karena dia tuh geraknya tuh bisa dinamis banget. Dia bisa ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, ataupun ke sini. Pokoknya dia dinamis banget, mau gerak ataupun makan. Makanya ini panggicar, namanya itu adalah queen atau ratu. Nah selanjutnya ini yang paling vital nih kalau kalian main catur. Kenapa? Karena dia itu namanya raja. Jadi kalau misalnya dia mati dimakan, otomatis kalian akan kalah dalam permainan catur. Kurang lebihnya, oh iya sebelumnya dia tuh geraknya tuh paling cupu ya sebenarnya. Kalau raja ini mungkin kegendutan ya dia. Jadi dia tuh cuma bisa gerak 1 langkah, tapi dia 1 langkahnya tuh beda dari pion. Dia tuh bisa ke atas, bawah, kanan, kiri, ataupun ke sini gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya di sini diberitahu profil dari pendiri sekolah catur, yaitu Utut Adianto. Selanjutnya ada peta persebaran catur dan juga sejarah catur dimulai dari abad ke-30 sebelum Masehi sampai sekarang. Oke teman-teman, ini tuh ada yang pertama abad ke-30 sebelum Masehi. Nah ini tuh berawal di Lembah Indus. Lembah Indus itu di India. Nah terus masuk ke bentuk catur di apa namanya itu caturanga 1 Masehi, masih di India. Abis itu mulai memasuki era modern di 20 Masehi, tepatnya di mana? Di Soviet. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis catur dari berbagai negara. Ada yang dari budaya Rusia, Romawi, dan juga India. Nah oke teman-teman, di sini tuh ada senet ya. Ini tuh dari Mesir kuno dan
Eropa kuno. Cara mainnya tuh dilempar kayak dadu gitu, cuman yang gerakinnya itu bukan kita, tapi makhluk halus. Di situ kepercayaan mereka tuh kayak gitu. Nah, kalau yang ini itu namanya apa mas? Etafel. Nah itu cara mainnya kayak benteng aja biasa gitu. Ya untuk kayak yang ini tuh sebenarnya ada aplikasinya, tapi saya juga nggak tahu di mana gitu. Nah, cara bermain catur juga bisa menggunakan jam. Jadi kalau misalnya sudah selesai jalan akan dipencet, maka jam yang sebelah sini akan berputar. Jadi itu ada waktunya berkurang dari 30 menit ke 29 menit ke ya jadi berkurang ya biar nggak lama-lama. Kalau main jam nggak pakai main catur nggak pakai jam bisa seminggu mainnya. Terus abis misalnya jamnya udah habis juganya, tapi masih belum kelihatan yang menang siapa itu. Bukan jamnya udah habis dulu, pasti salah satu ada yang habis dulu. Kalau yang udah habis dulu ternyata jam saya misalnya habis dulu nih kak waktunya. Punya kakak masih ada 5 detik lagi, berarti saya kalah. Nah, yang gak kalah keren, mereka juga memberitahu sejarah Museum Catur melalui video. Ternyata di Museum Catur ini juga ada game VR-nya. Pak, gimana sih kak caranya? Ini berapa? Yang dua sama dong. Sama Oculus dong. Kalau kurus tapi ada kak. Kita sekarang lagi nungguin Bima main VR. Say hi. Meli. Hai. Bima say hi Bima. Bima say hi dulu Bima. Maaf ya kak. Ya guys. Ininya analognya kita pindah dulu. Oke, boleh main. Lagi ngapain sih tuh bapak? Oke, keren ya? Ya, dulu. Ya, baru kasih pasang nih. Ya, dulu. Pasang ya, dari ya. Tuh, jangan lagi tuh bolanya. Bolanya di kelas nih. Bolanya di kelas. Lalu di sini kita juga bisa bermain catur yang sudah disediakan di Museum Catur ini. Jadi sekarang kita mau kemana? Ke kafenya buat nukerin Ya, ini. jadi di sini tuh selain ada museum catur, di sini tuh ada sekolah catur juga guys. Terus di sini juga ada kafe. Coba mau sekolah catur. Nanti kalau udah sukses. Nah, di sini kita lagi antri untuk menukar tiket dengan minuman ataupun donat. Hai guys, jadi kita udah di kafe. Kita lagi di kafenya. Kita habis nukerin ini. Jadi dapat voucher. Jadi kan kita tadi bayar tiket masuk itu 20.000. Nah terus tiket museumnya ini tuh bisa ditukerin, bisa ditukar minuman atau enggak donat juga. Nih guys, makan. Coba kesan guys. Guys, kesibuk semuanya ya. Aduh, emang. Jadi menurut kita, worth it aja. Iya. Menurut kita pribadi, jujur worth it sih, karena bagus. Iya terus kayak deket juga kan dari Mbak sama mas-mas yang nge-guide kita tuh informatif banget. Iya. Terus asik banget. Mas-masnya semoga kerja di sininya lama ya mas.
asik banget, seru banget. Terus kayak kakaknya juga sangat-sangat membimbing kita yang nggak tahu apa-apa tentang catur. Iya, pokoknya tuh kita beneran lalu. Iya, jadi kita bener kayak, hah apa nih? Terus pas tahu kayak, Terus kita ada kejadian. Oh, ini udah cerita nih. bentar. Terus kayak pas kita tahu pas masnya ngejelasin tuh kayak, wow ternyata catur di Indonesia tuh sekeren itu, sejarah catur itu sekeren itu. Bahkan ada yang nggak expect yang dari tulang manusia loh. Iya, dan itu kayak ada mistis-mistisnya dan itu kayak, wow itu nggak ada expect kepercayaannya juga. Iya. Iya. Keren sih. banget. Ya coba sekarang kita tanya kesan-pesan anak-anak lelaki yang sangat menyebalkan itu ya. Guys, kesan-pesan kalian. Kesan-pesan. Ini mantap banget sih, amanah. Pesan-pesan. Oh senyum doang pesan-pesan. Misalnya di sini kita bisa belajar banyak mengenai catur. Ternyata catur itu bukan sekedar permainan tidak yang ada di papan doang, tapi ada sejarahnya. Bahkan sejarah itu dari sebelum Masehi lewat di India, terus menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai aneka ragam polanya. Sungguh jadi pelajaran yang menarik buat kita. Oke, ayo. Minum apa ya? Udah guys. Kalian kalau mau cari museum di Bekasi yang bagus, yang worth it, udah ada museum, ada kafe, ada sekolah. Awalnya dia bilang nggak terima, coba bayar dong. Enggak loh, kan awalnya kan nggak tahu. Ya pokoknya yang di Bekasi yang bagus, worth it, terus ada museumnya, ya udah jelas dong. Ada kafenya, ada sekolahnya, museum catur. Ini bisa naik transfer juga, woy. Iya. Terus di jangkaunya juga gampang banget. Ya. Terus di sini tempatnya juga udah oke banget. Fasilitasnya oke banget. Crazy banget. Pelayanannya tuh mantap banget kan. Iya. Baik banget. Terus kayak nonton di sini. Iya, jujur kita tuh bener-bener yang kayak anak SMA yang gak tau apa-apa gitu loh. Terus kayak mas-mas Berarti kita tinggal juga. Iya, terus sama Lukan. Iya, dan kita tuh bener-bener penghuni terakhir sini. Semua. Mau main pertama? Aku sama oke. Kita berdua di sini kak. Oke, guys, sekarang kita ada game. Oh, ada game apa ini? Ini capit kelereng. Oke, gua kalah. Capit kelereng. Pilih dulu sempitnya. Ini gue bukanya lah. Iya. Ini 1 menit ya kakak. Nanti kelerengnya dicapit nggak boleh diseret. Jangan menyerah dong. Capitnya. Itu sebentar. Di timer itu. Susah ini ya. Ini sini. Dicapit sini ya. Sempitnya boleh dibalik. Ya, bisa kan? Mel, sempitnya balik biar nggak licin. Mulai 1, 2, 3. Nanti tangan lu awas nggak? Ya, gak ada yang menang deh ini mah. Gak ada yang menang ya? Coba capit dari atas ya. Curang. Udah mau. Udah menyerah ya Melisa. Yeay, Fatir yang menang. Oh my god, dimenangin sama Bima. Yes. Sumpah gue seneng banget. Yes, Raisya. Mereka kena hukuman guys, surat Allah. Lama banget. Menang dulu ya. Gimana? Baru Jadi bukan kalau misalnya aku udah lewat tuh dia suka Waktu itu Fatir balik banget yang lu mau nonton. Kenapa? Sebenarnya kita menang kok guys. Ya Bima curang. Tapi kan kita kayak baik hati. Kayak mukanya tuh mereka tuh pada kasih banget. Jadi kayak ya udah ngalah aja deh orang baik gitu. Itu jago banget. Iya. Aslinya kan kita ahli kelereng. Iya bisa ngambil semua kelereng. Curut-curut apa yang sekolah? Itu bukan curut, itu baby voice. Tahu nggak baby voice? Gak apa? Nah, jadi segini aja vlog dari kelompok kita. Terus ngomong. Jadi udah. Jangan lupa ditonton. Jadi kira Kan udah ditonton ini. Like guys. Ya, makasih buat teman-teman dan Pak Fadil yang udah nonton video kita sampai habis. Semoga menghibur dan informasinya sangat membantu kalian semua. Jangan lupa nonton video shortnya juga teman-teman. Iya. Komen. Ya, komen yang positif karena kita positif. Positif Pak. Dadah. Ya. Jangan lupa sampai habis, jempolnya jadi Jangan
Mau ya? Kunci motor lagi. Ini udah bunuh lagi. Tuh. Ya. Ada. Ah, kentut. Wah, ada. Udah di dalam kali. Ayo, jangan, masuk ke sini. Ayo, guys, jadi kita masuk lagi karena nggak dapat tidak hilang. Maaf ya mas kalau kita ngerepotin. Jatuhnya agak improve. Kayaknya akan betul. Kita keluar sekalian cari kuncinya Rita yang hilang untuk mana. Ayo nak, kamu berdoa nak, semoga kuncinya ketemu nak. Mau kemana? Oh iya. Tapi tadi dia gini-gini. Iya. Belum terlihat kan enggak banget. Kita kasih sama sebelah sebenarnya. Enggak benar ya, masih uang. Ya, gitu. Terus kita dengan berani identitas SMA ini. Oh my god, masih anak-anak.